Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian berada kita sahih targhib kita masih sama di kitab nikah bab kedua, anjuran menikah terutama dengan wanita yang taat beragama. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah subur. Kita akan masuk hadis ketiga di bab ini dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dan dikuati riwayat lain, dan ini urutan 1913 dari awal belajar berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu yang menuturkan lamma nazalat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari faqala ba'du ashabi unzilat fi adh-dhahabi wal fiddah law alimna ayyul mali khairun fanattakhidah فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. Thauban radhiyallahu anhu ini adalah salah satu budak Nabi SAW dan pembantu Nabi yang beliau bebaskan dari keterbudakan, mengatakan bahwasanya pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34 yang artinya dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan jauhnya, lalu salah seorang sahabatnya berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan emas dan perak. Kalau saja kami tahu harta mana yang lebih bagus, tentu kami akan mengambilnya. Lalu Nabi SAW bersabda, yang paling utama adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan wanita atau istri beriman yang membantu suaminya atas keimanannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Lalu berkata Al-Mundhiri, saya telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail, Tirmidzi mengatakan, saya telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari. Saya katakan kepadanya, Salim bin Abdu Al-Jad telah mendengar dari Thauban. Ia menjawab tidak. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, walaupun terlihat hadis ini adalah secara umum mungkin bisa difahami, tetapi kita butuh mengorek mutiara ilmunya. Yang pertama, kedudukan Thauban radhiyallahu anhu biasanya disebut juga ini adalah maulah Nabi SAW, karena memang dia dulu budak, Nabi beli lalu Nabi bebaskan, dan dia meriwayatkan tentang kisah ini kepada kita. Pelajaran yang kedua, perlunya memahami makna ayat-ayat Al-Quran, baik itu secara makna atau secara letterlet ataupun secara makna yang tersirat di dalamnya. Karena waktu saat dijelaskan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, rupanya para sahabat memahami bahwasanya kalau ada harta yang lain selain emas dan perak supaya kita tidak akan ditanya pada hari kiamat, kita akan mengambilnya. Namun pada saat itu memang mata uang digunakan emas dan perak. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada mereka makna yang lain dari ayat yang lebih dalam lagi. Beliau mengatakan, sudah, seakan-akan Nabi titip pesan, tidak usah kalian fikirkan emas dan perak. Yang paling penting adalah lisan kalian selalu berzikir, hati kalian selalu bersyukur, dan kalian memiliki istri yang salehah yang mendukung keimanan kalian. Maknanya itu lebih baik dan lebih mahal daripada harta simpanan emas dan perak. Jadi sebenarnya memahami ayat-ayat Al-Quran butuh dengan ilmu yang luas, butuh dengan hikmah, dan ini tidak semua orang memahaminya. Makanya lahirlah ilmu tafsir. Ilmu tafsir lagi masih dilahirkan lagi banyak substansial bahasan dalam bidang ini, gitu ya. Sehingga memang ini membutuhkan ilmu dan juga cakrawala yang luas. Orang juga harus banyak baca. Semua ini perlu difahami. Dan sekaligus ini diambil sebuah hukum, tidak boleh seseorang menafsirkan ayat Al-Quran semaunya sendiri. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran semau sendiri. Karena ayat ini kalau kita lanjutkan sebenarnya, dan orang-orang yang menimbun harta emas dan perak, kemudian tidak menginfakkan di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka berita gembira, berita azab yang pedih, gitu ya. Yaitu harta-harta itu akan dijadikan lempengan panas, ditempelkan di dahi, di punggung mereka dan di lambung mereka, gitu ya. Dan di sini di antara para sahabat pun ada berselisih pendapat tentang masalah makna ayat ini, gitu. Tapi yang jelas kita seharusnya kembali kepada ulama untuk memahami pemahaman ayat-ayat ini, supaya kita bisa memahami baik secara hukum yang tersirat, atau mungkin ada tambahan-tambahan informasi seperti penyampaian Nabi SAW tadi. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya memiliki lisan yang selalu berzikir, ini akan lebih baik daripada emas dan perak.
Dan emas dan perak subhanallah bukan cuma di masa itu sebagai mata uang atau harta yang bernilai. Sampai sekarang mungkin sampai menjelang hari kiamat pun sama. Dia akan selalu punya nilai yang tinggi. Tetapi Nabi SAW ingatkan seorang mukmin boleh simpan emas, boleh punya emas dan perak. Yang penting halal. Tapi ingatlah, jangan lupa selalu lisanmu berzikir. Dan itu jauh lebih mahal daripada harta-harta tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu atau manusia berlumba-lumba menyimpan harta emas dan perak, maka kalian justru timbunlah. Ya, taruh sebanyak mungkin kalimat Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku tetap kokoh dengan keimanan dan berpegang teguh pada agama ini. Justru kita disuruh berzikir, berdoa. Bukan kita sibuk dengan harta tersebut. Jadi harta itu bagi seorang mukmin cuma sebuah fasilitas yang dia gunakan untuk kebutuhan dunianya dan kalau dia tabung untuk nanti di timbangan amal hari kiamat. Tapi bukan menjadi target utamanya. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga atau yang keempat tepatnya pelajarannya adalah perlunya hati itu bersyukur. Kalau lisan kita mengucapkan alhamdulillah, harus diikuti dengan hati yang yakin kita sedang berterima kasih kepada Allah. Tidak akan ada manfaatnya lisan berzikir tanpa hatinya meyakini masalah itu. Betul-betul dia tahu ini nikmat Allah berikan, maka dia yakin dalam hatinya memang Allah yang pantas untuk disyukuri. Jadi hati selalu bersyukur, tidak ada dongkol, tidak bisa menerima misalnya karena diberikan temannya lebih banyak daripada dia. Tapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin dengan bersyukur Allah akan tambah. Dan yang terakhir pelajaran yang bisa diambil yang kelima dan ini jadi saksi bahasan kita, ternyata memiliki istri yang mukminah, yang salihah, ini menjadi saksi dari bahasan kita karena judul buku kita atau judul bab kita adalah anjuran menikah dengan wanita yang taat beragama dan subur. Itu lebih mahal memiliki istri yang salihah walaupun miskin keadaannya, itu lebih baik, lebih mahal daripada seluruh harta yang disimpan di muka bumi ini. Makanya kita sudah jelaskan dalam riwayat yang sebelumnya, ya, riwayat nomor 2 tepatnya ya. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'. Dunia ini semua isinya perhiasan dan kesenangan. Wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dan sebaik-baik hartanya adalah justru perhiasannya, kesenangannya adalah wanita yang salihah. Karena wanita yang saleh yang tahu tentang Tuhannya, dia akan memberikan hak suaminya. Yang paling dasar, dia hidupnya hanya untuk suaminya. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Dia tidak boleh punya 2 suami. Karena kalau 2 suami sudah pernah kita jelaskan, kalau dua-dua tuangkan sperma lalu hamil tidak jelas siapa ayahnya. Makanya tidak ada poliandri dalam Islam. Laki-laki ada poligami. Karena jelas ayah anak-anak dari istri-istrinya. Tapi ini dia fokus ke satu orang. Nah wanita soleh akan tahu itu. Dia tahu Allah memerintahkan itu, maka dia cuma fokus ke satu laki-laki saja. Dan dia menghabiskan waktu umur untuk mengkhidmah laki-laki tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali pada wanita mukminah. Berikut juga hal yang pendasar adalah dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia selalu mendukung suaminya agar bersabar, agar bersyukur. Karena di sini dikatakan tu'inuhu ala imani. Karena mukminah, wanita mukminah akan tolong suaminya dengan keimanannya. Kapan suaminya misalnya lagi terpukul karena misalnya pekerjaan di PHK, mungkin belum ada rezeki, belum untung dagangannya, maka sang istri mukmin akan datang mengatakan sabarlah, kita hidup apa adanya aja. Berapa banyak suami akhirnya bisa sabar dalam kehidupan karena istrinya yang mukminah yang motivasi dia. Dan berapa banyak koruptor dan orang-orang yang berbuat hal-hal haram di luar sana justru penyebabnya dari dalam. Kadang-kadang istrinya tuntut hal-hal yang berlebihan, dia tidak mampu, dia utang sana sini, dia mencuri sana sini, akhirnya hanya kena tuntutan wanita yang tidak mukminah. Begitu juga dengan masalah yang tidak kalah penting adalah wanita mukminah tidak akan berselingkuh. Dia tidak akan mengkhianati suaminya. Dia menjaga, dia tahu dia dan kemaluannya hanya milik suaminya. Maka tidak ada lagi kalau suami pergi, kemudian dia sengaja nonton yang haram, dia dengar haram, komunikasi dengan laki-laki yang haram. Tidak ada perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini terjadi pada laki atau wanita mukminah. Allahu a'lam. Kedepannya insyaAllah kita lanjutkan hadits nomor 4 di bab yang sama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.